Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam bagi di rumahnya masing-masing. Dan perkenalkan lagi, yaitu saya Azhar Fauzan Nugroho dengan NIM 2020311067. Kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester interaksi manusia dan komputer dengan judul penelitian interaksi yang manusia lakukan dengan komputer di tempat yang nyaman saat belajar. Nah, sebelum kita menganalisis apa itu interaksi yang manusia lakukan dengan komputer di tempat yang nyaman saat belajar, kita harus tahu dulu apa itu interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini ada yang tahu interaksi manusia dan komputer itu apa? Nah, pengertian interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah interaksi manusia dan komputer adalah interaksi dalam komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Atau bisa juga interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bisa dalam membuat program, aplikasi, dan banyak lagi. Pengertian lainnya yaitu interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi diri, sistem komputer yang interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Nah, lalu setelah kita mengenal pengertian interaksi manusia dan komputer, kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia saat belajar di tempat yang nyaman dengan komputer. Nah, yang pertama yaitu ada faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer, yaitu satu, ada penglihatan mata. Nah, penglihatan mata itu sendiri ada aspek-aspeknya, yaitu luminas. Luminas itu sendiri adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan suatu objek. Nah, aspek yang kedua yaitu kontras, hubungan antara cahaya yang dihasilkan suatu objek dan latarnya. Nah, itu kontras. Lalu ada ketiga, kecerahan atau tingkat kecerahan. Seberapa cerah cahaya yang dipantulkan oleh objek. Nah, lalu ada 4, sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut dan ketajaman penglihatan itu sendiri adalah sudut penglihatan minimal kita saat melihat objek dengan jelas atau melihat sebuah objek dengan jelas. Nah, lalu ada kelima, medan penglihatan adalah sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Dan keenam adalah warna, yaitu keselarasan penggunaan warna dalam penggunaan atau interaksi dengan komputer. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu ada faktor pendengaran. Pendengaran itu sendiri melalui telinga. Nah, dan pendengaran kebanyakan manusia mendeteksi suara dalam frekuensi 20 Hz sampai 20 Hz. Nah, dan manusia juga bisa mendengar suara antara 50 desibel sampai 70 desibel. Nah, telinga manusia akan rusak mendengar lebih dari 140 desibel, dan manusia tidak bisa mendengar lebih dari 20 dB. Nah, lalu ada faktor yang ketiga yaitu sentuhan. Sentuhan merupakan sarana manusia untuk memfasilitasi. Sebagai contoh, saat kita berinteraksi dengan komputer melalui mouse dan keyboard, lalu diolah apa yang sudah kita inputkan dan dimunculkan oleh sistem
data yang sudah kita inputkan dan tampil di layar komputer, dan sehingga kita bisa mengerti apa yang ditampilkan di komputer dengan jelas. Nah, ya, penggunaan keyboard dan mouse adalah contohnya. Lalu ada faktor yang keempat, yaitu model sistem pengolahan. Model sistem pengolahan itu sendiri yaitu model sistem manusia terdiri dari pengolahan perseptual, intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Nah, model sistem komputer terdiri dari pengolah, proses, dan memori. Lalu ada faktor yang selanjutnya, yaitu pengendalian motorik. Pengendalian motorik adalah pengguna utama dari manusia, atau bisa jadi disebut operator, yaitu dengan dua buah tangan kita yang berisi 10 jari, dan bisa juga dua kaki dan satu suara. Itu bisa termasuk pengendalian utama dari manusia. Nah, pengendalian motorik ini dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Lalu contoh pengetikan 10 jari. Contohnya pengetikan 10 jari bisa mencapai 1000 huruf per menit dalam mengetik, dan 2 jari 4 jari ke bawahnya bisa mengetik di bawah 1000 per huruf. Nah, sesuai kemampuan individu masing-masing. Nah, oke, selanjutnya kita akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi manusia dengan komputer di tempat yang membuat saya nyaman belajar. Langsung saja kita lihat foto-fotonya. Nah, di sini sudah ada foto tempat belajar saya, yaitu di sebuah ruangan dengan meja di tengah dan barang yang tidak terlalu banyak. Nah, kenapa barang tidak terlalu banyak? Karena supaya lebih efisien belajarnya dan tidak terlalu menghabiskan space banyak-banyak barang. Nah, untuk bukunya sendiri saya bisa mengambil di bawah mejanya itu sudah ada tempat penyimpanan barang seperti buku dan lain-lain yang sudah saya kelompokkan, dan saya bisa mengambil buku atau barang apa saja yang ingin saya pakai terlebih dahulu, atau buku yang saya ingin pelajari terlebih dahulu. Nah, untuk di sini sendiri kecerahannya, nah bisa dilihat di samping kiri itu, di samping kiri ruangan ini, di samping kiri saya itu ada jendela. Jendela itu yang membuat cahaya natural itu masuk ke dalam ruangan nih, dan membuat pas atau membuat saya nyaman saat belajar dari pagi hari sampai menjelang sore. Nah, saat sampai menjelang sore itu sudah masih bisa dipakai cahayanya. Nah, saat sudah matahari mulai terbenam, saya menggunakan cahaya dari ruangan ini, yaitu bisa dilihat di sini. Di sini sangat terang karena saya menggunakan cahaya ruangan saya yang ada di sudutnya. Nah, bisa dibilang cukup pas, terang dan nyaman saat dinyalakan, karena ini tidak terlalu redup juga ya. Nah, dan tidak terlalu terang juga, karena jika terlalu atau kurang, itu bisa membuat kenyamanan dalam pembelajaran saya itu tidak efektif. Nah, di sini saya membuatnya jadi efektif lagi. Nah, faktor selanjutnya yaitu suara. Karena di samping saya itu ada jendela, otomatis suara dari luar ruangan itu bisa masuk, mau dari suara tetangga yang sedang mengobrol, motor, mobil, suara abang-abang yang jualan, dan
banyaknya lagi. Untungnya saja rumah saya itu tidak terlalu kota. Maksudnya tidak terlalu kota apa? Karena rumah saya itu bisa dibilang di desa. Jadi keuntungan bagi saya itu suara dari luar tidak mudah masuk ke dalam ruangan, atau tidak terlalu berisik suara yang bisa masuk ke ruangan ini, karena bisa dibilang desa itu cukup tenang dengan suara-suara yang basic. Karena kalau di kota kan, misalkan di pinggir rumahnya di pinggir jalan tuh suara dari luar tuh gampang mudah masuk. Nah, jika ada acara kawinan 17 Agustusan seperti itu di luar, otomatis pasti berisik. Nah, untuk solusinya yaitu saya menggunakan headphone saya supaya mendengarkan materi kuliah atau suara lagu atau suara yang ada di dalam komputer supaya lebih jelas. Karena suara yang masuk ketika ada acara itu pasti membuat saya tidak nyaman, dan menggunakan headphone itu adalah solusinya supaya lebih nyaman. Nah, di belakang itu pun ada bonsai dan membuat ruangan ini tuh lebih sejuk dan nyaman, supaya tidak mudah stres lah atau apalah, karena rata-rata mahasiswa pasti banyak tugas ya. Pasti ada saatnya jenuh saat mengerjakan tugas, dan ada saatnya lagi fit-fitnya. Nah, saat jenuh saya bisa melihat ke tanaman itu supaya lebih sejuk. Nah, selanjutnya ada suhu. Nah, di ruangan ini sendiri pun ada pengatur suhunya, bukan pengatur suhu ya, bisa dibilang yang membuat ruangan ini sejuk, yaitu ada kipas angin yang di atas. Itu membantu saya mengatur suhu ruangan atau membuat suhu ruangan ini tetap nyaman atau pas saat saya dalam pembelajaran, supaya saya bisa fokus dan efektif gitu. Jika tidak ada suhu ruangan seperti kipas ini, mungkin saja ruangan ini bisa gerah atau terlalu dingin saat malam, dan itu membuat saya tidak fokus dalam belajar, karena gerah dan kedinginan itu adalah faktor yang sangat mengganggu saat pembelajaran. Nah, ini pun ada jendela depan yang bisa membuat cahaya natural masuk ke dalam, seperti jendela samping gitu. Nah, ini lampu ruangan ini, di sudut-sudutnya ada lampu ruangan seperti ini. Nah, jika masih kurang lampu sudut-sudut ruangan ini menerangi saat saya dalam pembelajaran, saya bisa memakai lampu yang besar ini, yang satu yang di tengah, supaya lebih bisa terang lagi dan membuat saya lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Karena ini di tengah bisa banyak membantu. Kalau di pinggir kan hanya terkena sinar yang ada di pinggir saja yang lebih jelas gitu. Tetapi tergantung lampu-lampunya sendiri, bagaimana lampunya itu. Untuk warna dan kecerahan yang saya gunakan di dalam komputer, yang membuat saya nyaman dalam komputernya, saya sendiri menggunakan latar putih dan font hitam supaya lebih nyaman menggunakan laptopnya atau komputernya, berinteraksi dengan komputernya, tidak membuat mata saya lelah dan tidak membuat mata saya rusak, seperti bisa membuat mata saya rabun dan lain-lain. Nah, faktor ini juga sangat penting supaya kita bisa lebih cakap dan teliti melihat font atau pengetikan kata di dalam
komputer atau laptop ini dengan jelas. Selanjutnya kita ke sentuhan, faktor sentuhan. Nah, faktor sentuhan itu sendiri saya harus dalam posisi nyaman ya. Nah, ini posisi nyaman saya jika saya tidak menggunakan keyboard dari laptopnya, saya menggunakan keyboard eksternal karena ini cukup membantu dari jauh dan membuat jarak dari laptop dan saya itu ada jaraknya, tidak terlalu dekat. Nah, membuat saya tidak lelah juga. Dan keyboard ini tuh membantu saya dalam mengetik jauh. Dan membuat awet keyboard laptop yang di sini. Karena rata-rata keyboard laptop itu cepat rusak ya. Jadi saya menggunakan keyboard eksternal supaya bisa lebih awet lagi laptopnya. Lalu ada pengendalian motorik. Saya sendiri yaitu bisa menggunakan 7-8 jari untuk mengetik. Itu pun masih dalam terpatah-patah sedikit karena masih dalam pembelajaran juga ke 10 jari supaya lebih bisa mengefisienkan waktu dan mengetik cepat. Itu pun poin penting bagi mahasiswa karena itu sangat membantu kita dalam mengefisienkan waktu, karena mahasiswa itu rata-rata pasti banyak tugas dari dosen, inilah dan sebagainya. Nah, posisi yang sentuhan pun adalah faktor penting juga karena posisi kita yang menentukan nyaman atau tidaknya kita dalam mengetik atau mengerjakan tugas. Jika kita tidak dalam posisi yang nyaman atau tidak nyaman, itu bisa membuat pekerjaan kita menjadi lambat dan tidak mengefisienkan waktu. Lanjut ke ergonomik. Selanjutnya ada prinsip ergonomi yang ada di tempat yang saya gunakan untuk pembelajaran atau interaksi dengan komputer. Nah, prinsip yang pertama itu ada prinsip fisikal. Prinsip fisikal yang ada di sini tuh bisa dilihat sendiri. Semua barang di sini bisa dijangkau dengan mudah karena sudah terkelompokkan rapi. Buku ada di bawah, ada mouse, keyboard, handphone, laptop, dan tidak menghabiskan banyak space. Terus saat saya menggunakan laptop, kefokusan atau pekerjaan saya bekerja itu bisa menjadi tinggi dan cocok. Lalu mengerjakan dengan postur yang sesuai. Nah, postur tubuh saya itu agar tidak bungkuk dan itu sudah membuat saya nyaman. Lalu mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebih. Lalu ada dengan tempat ini saya bisa meminimalkan kelelahan saya saat mengerjakan tugas atau saat mengetik. Nah, dengan tempat ini juga bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pencahayaan yang tepat, yaitu dari jendela cahaya natural. Lalu ada cahaya lampu yang membuat saya lebih bisa fokus lagi saat matahari mulai terbenam. Nah, lalu ada temperatur yang tepat bisa karena ada kipas, itu bisa menjadikan belajar kita menjadi lebih nyaman karena sejuk, dan meja ini bisa menahan getaran. Nah, jadi belajar ini bisa membuat kita lebih nyaman lagi. Terus ada prinsip kognitif. Nah, sebelum ke prinsip kognitif, selanjutnya ada
terminal yang membuat saya lebih efisien untuk mencharger laptop, karena terminal ini bisa mendekatkan kita dengan laptopnya supaya kabelnya tidak terbelit-belit dan gampang bisa memakai oleh charger handphone dan lain-lain juga. Nah, prinsip kognitifnya yaitu apakah tempat ini bisa membuat saya nyaman saat dalam pembelajaran dan lingkungannya cocok dengan kita saat belajar atau mengerjakan tugas. Menurut saya iya, karena kenapa? Karena pencahayaannya sudah tepat, space-nya yang banyak, terus ada pengelompokan barangnya yang sudah saya kelompokkan menjadi lebih rapi dan terjangkau, lalu temperaturnya yang tepat dengan kipas, lalu bisa dengan getaran yaitu dan kecerahan laptop pun sudah saya atur dengan pas dan nyaman. Lalu rekomendasi. Saya sangat merekomendasikan tempat seperti ini bagi yang suka lesehan. Nah, bagi yang suka lesehan dengan posisinya yang seperti ini saya rekomendasikan. Kenapa? Karena lesehan tuh lebih lebih bisa menghemat pengeluaran uang. Tidak usah membeli meja belajar atau kursi. Kita bisa cukup menyender dengan tembok atau kursi yang ada di sampingnya, dan tinggal membawa tikar supaya lebih nyaman. Lalu saya rekomendasikan saat belajar kalian mencari tempat yang sunyi atau tidak berisik, seperti ruangan bukan ruangan keluarga. Ruangan keluarga pasti berisik karena pasti keluarga kita berkumpul di situ dan pastinya mengobrol juga kan. Nah, jadi tidak bisa, itu harus yang lebih tenang lagi supaya lebih fokus belajarnya. Nah, terus dengan ruangan seperti ini saya rekomendasikan untuk tidak terlalu berlebihan saat mengerjakan tugas, karena bagaimanapun juga kita mengerjakan tugas melihat laptop itu tidak boleh lebih dari 1 jam atau 2 jam. Kenapa? Karena bisa merusak mata kita juga dan membuat kita kelelahan dan bisa membuat besoknya kita tidak bisa fokus dalam pembelajaran mata kuliah. Mungkin agak susah bagi mahasiswa karena banyak tugas juga. Nah, tapi bisa diusahakan kalian tidak terlalu berlebihan untuk mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan atau ambil dari sini yaitu cara saya berinteraksi dengan komputer di tempat yang membuat saya nyaman saat belajar sudah memenuhi faktor-faktor interaksi manusia dengan komputer dan prinsip kognitif. Walaupun masih ada kekurangan, seperti misalkan ada suara yang masuk atau suara acara yang sedang diadakan di sekitar tetangga dan itu membuat berisik. Lalu ada seperti cahaya natural yang terkadang terhalang oleh awan dan membuat gelap cahaya yang masuk ke jendela dan harus memakai cahaya lampu untuk solusinya. Nah, tapi itu tidak terlalu berarti karena
karena saya berinteraksi dengan komputer itu sudah nyaman karena sudah memenuhi faktor-faktor yang sudah ada. Nah, baik dalam pencahayaan, tempat, suara, temperatur, dan lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Azhar Fauzan Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.